Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Terlebih kita berada di bulan yang mulia, bulan yang dimana kita diwajibkan berpuasa, yang orang-orang terdahulu pun berpuasa, tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, yang berbahagia di dunia, lebih-lebih berbahagia di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang memang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu pun diwajibkan berpuasa agar kalian semua bertakwa. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa adalah ibadah privasi, ibadah yang orang lain tidak tahu. Tidak ada orang yang berani jamin bahwasanya si fulan itu berpuasa. Bahkan orang terdekatnya pun tidak tahu dan tidak bisa menjamin dia puasa atau tidak. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat misalnya, salat 5 waktu disunahkan untuk disiarkan, bahkan dikumandangkan azan, dipanggil orang sekitar untuk berkumpul di masjid. Ada imamnya, tahu bahwasanya si fulan sholat, karena ada orang yang melihat, ada orang yang menyaksikan, bahkan bersama-sama melakukan sholat. Puasa tidak boleh jadi dia sahur bersama satu meja, dan boleh jadi nanti dia buka bersama satu meja. Akan tetapi di durasi waktu yang lumayan panjang, 13-14 jam, siapa yang tahu? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Benar-benar pribadi, nggak tahu sahur bersama, di tengah jalan dia pecah puasa dan nanti buka bersama dengan acting saya puasa tiap hari. Di status pun alhamdulillah puasa sudah dapat 20 hari menuju ke hari 21.
Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar pribadi dan hanya diri kita saja yang tahu, tak ada orang lain yang berani jamin dan berani jadi saksi bahwasanya si fulan berpuasa. Beda lagi dengan ibadah zakat. Zakat tak mungkin disembunyikan. Dengan siapa dia mau berzakat? Harus ada muzaki dan ada mustahiknya di situ. Berarti mustahik berani bersaksi, si fulan berzakat. Ada amil zakat, oleh muzaki disampaikan kepada amil. Amil bisa bersaksi bahwasanya si fulan berzakat. Begitu juga ibadah haji. Tidak mungkin juga ibadah haji yang kita lakukan diam-diam. Tak mungkin kita buat paspor diam-diam. Tak mungkin kita daftar diam-diam. Harus diumumkan, bahkan ada walimatus safar. Orang lain diberitahu. Lebih-lebih setelah dia melaksanakan ibadah haji, namanya pun disematkan Haji Abdullah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak. Gak ada selepas orang puasa 1 bulan penuh 30 hari nanti lepas puasa namanya ditambahi shaimah. Tidak mungkin, karena dia ahli saum, tidak dikasih tanda sedikit pun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan memang aku yang memberikan. Tak perlu disampaikan ke malaikat, tak perlu perantaraan malaikat, karena puasa itu murni untuk aku. Orang menahan lapar dari sahur sampai ke buka itu berat, sangat berat. Dikatakan puasa itu panas di tenggorokan karena haus, panas di perut karena lapar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman mampu melalui itu semua, bisa menjalankan itu semua. Kalau tidak atas dasar iman, yang dia bisa diam-diam berbuka di tengah hari, tak akan mungkin orang mampu melaksanakan puasa dengan dalih bla bla bla. Akan tetapi alhamdulillah, atas dasar iman yang ada dalam diri kita, kita mampu melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita semua melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan harap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah kita lakukan tempo dulu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantaraan kita puasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena ibadah ini sangat-sangat rahasia, sayang rasanya kalau tidak kita lakukan dengan penuh keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti puasa kita lakukan dengan penuh keimanan, di hari yang fitri, kita benar-benar kembali fitri, Aidul Fitri, kembali kepada fitrah manusia, bersih, suci, tanpa noda. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Bagi orang-orang yang berpuasa, ada pintu khusus di surga, namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu khusus, yaitu dia masuk ke pintu Rayyan. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa di tahun ini, di tahun 1446 Hijriah ini, bisa kita lakukan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, sehingga ke depan kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih takwa, tak meragukan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Bukan hanya di dunia, di akhirat Allah berjanji untuk orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah di dunia untuk orang-orang yang bertakwa?
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikannya jalan keluar. Siapa di antara kita yang tak punya masalah di dunia ini? Bahkan dikatakan ad-dunya silsilatul masail. Dunia adalah rantai masalah. Bayangkan, masalah yang satu hilang, muncul masalah yang lainnya. Begitu seterusnya. Akan tetapi tenang, bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Kemudian wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang tidak butuh rezeki di dunia ini? Siapa yang tidak mengharap rezeki di dunia ini? Entah berupa uang, harta benda, kenyamanan hidup, kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, semua berharap rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, bagi orang yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu janji di dunia. Kemudian apa janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa? Dan kita akan dapatkan takwa ini di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin narduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan masuklah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas dan gamblang Allah sampaikan kelebihan yang akan didapatkan orang-orang yang bertakwa. Dan beruntung kita berada di bulan Ramadan. Kita berharap di bulan Ramadan ini mampu mendidik kita, mampu membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga bahagia fid dini wad dunya hatal akhirah. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Salatu wassalamu ala nabiyyina khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Iqamatus shalah. Iqamatus shalah.